Selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Saat ini kita akan membahas tentang kemenangan United 2-0 atas Sunderland, di mana modal kemenangan ini penting buat Amorim dengan skuadnya karena dengan modal 2-0 ini bagus untuk kedepannya, apalagi setelah jeda internasional atau menghadapi Liverpool. Mungkin kita akan mereview dikit saja, tidak terlalu banyak terkait kemenangan ini. Ada catatan bagus dan ada catatan minor yang menurut gua harus diperbaiki sama Amorim. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah dari sisi taktik yang sebelumnya Amorim menerapkan pressing ketat dari awal laga. Yang tadi gue lihat itu Amorim agak belajar ya dari pertandingan sebelumnya di mana dia nggak melakukan pressing lagi, nggak melakukan pressing ketat ke lawannya, jadi dia agak menunggu di tengah, menunggu lawannya blunder sedikit biar agak masuk untuk pressing. Seperti yang dilakukan Ahmad ya beberapa kali. Itu kelihatan banget gitu loh. Yang membuat gua agak emes itu ya dia akhirnya mengganti kiper kesayangannya Altay menjadi kiper yang sudah kita beli di bursa transfer kemarin yaitu Sean Lammers. Performanya menurut gua solid, bagus, sampai-sampai semua fans United kayak lah ini nih kiper yang kita inginkan selama ini gitu loh. Bola atasnya bagus, terus dia tahu timing maju ke depannya, walaupun tadi ada sedikit blunder menurut gue ya wajar aja gitu karena Bruno tadi ada miss gitu dengan si Sam Lemons. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Apalagi pada saat di menit akhir di mana Talbi pemain Sunderland itu udah tinggal one on one dengan Sam Lemons, dia bisa tahu posisi yang akan diambil Talbi, yaitu bola lewat bawah atau kolongnya si Selaman dia bisa menutup gitu loh. Itu sangat luar biasa dan ini modal bagus juga Weston Lamans untuk kedepannya, walaupun gua tahu alasan kenapa Mourinho nggak masang dia. Kalau kita lihat jalan pertandingan 1 menit sampai ke 95 menit itu terlihat dari sisi Lamans untuk distribusi bola jauhnya itu kurang baik. Itu nggak sebagus Altay atau Onana. Itu yang mungkin Amorim mencoba untuk menahan Sen Lammers untuk debut. Alasannya karena distribusi bolanya agak kurang bagus gitu loh. Itu terlihat kok di 95 menit terakhir, ya 95 menit ini eh, dia agak kurang pas lah gitu ketika dia long ballnya gitu nggak sampai gitu atau kurang tepat gitu. Itu terlihat beda sama Alte Alte tuh langsung terukur gitu loh. Cuman kan posisi kiper nggak hanya itu ya. Yang kita butuhkan saat ini adalah kenyamanan di lini belakang. Di mana itu nggak bisa didapat atau ada pada diri Altay maupun Onana itu bikin dua kiper itu membuat back agak kurang nyaman. Yang gue lihat ya saat ini pas Seleman main kayaknya gue ngeliat safe di belakang itu agak aman. Mereka juga agak tenang, nggak ada gimana-gimana, malah Sen Lamas lebih berani gitu memarahi back-backnya kalau lupa posisinya itu tadi terlihat ya. Ketika lagi ada throw in ataupun corner, Sen Lamas nggak ragu-ragu untuk marahin Mas Delik, Yoro dan lain-lain. Itu nggak terlihat dari sisi Alta ya kemarin selama pertandingan 7 match terakhir. Itu tidak terlihat. Dan tadi Salama berani untuk marah-marahin gitu loh. Nah itu yang kurang dari kiper United. Walaupun Onana dulu sering kayak gitu, cuman ya Onana lebih banyak blundernya sih gitu. Gue berharap Sen Lamans nggak banyak blunder dan ya jangan meremehkan lawan lah gitu. Yang buat fans United agak gerah gitu dengan kelakuan Onana saat itu karena menurut gue Onana terlalu berlebihan sih pada saat lawan City ya di Community Shield gitu. Ini modalnya sangat bagus, cuman PR-nya buat Amorim baik lagi ya. Posisi tengah itu sangat krusial. Beruntung Sunderland itu underperform dan dia tidak memanfaatkan lini tengah United yang agak lowong ketika pressing Casemiro Bruno di bersamaan ya maju ke depan itu kelihatan banget di tengah itu nggak ada yang cover karena gue bingung kenapa ketika Casemiro Bruno maju ke depan gitu
nge-push atau nge-pressing lini sayap gitu. Kan ada kosong tuh di lini tengahnya. Diisi sama lawan. Nah, gua nggak tahu tuh penyebabnya bisa kosong. Kenapa nggak ada kayak narik ke depan si The Ligt dan lain itu kelihatan nggak ada kayak gitu. Nah, itu yang agak bahaya. Makanya kan balik lagi. Amorim tuh harus lebih jernih lagi. Karena lu nggak bisa main kayak gini setiap weekend. Karena Sunderland mungkin dia nggak ngebaca itu. Mereka berpikir lewat sayap bisa menyelesaikan melewati dari Adingra dan Traore, tapi nggak berhasil. Adingra ternyata underperform. Mungkin karena ada temannya Amat ya, dia rada kasihan sama Amat. Timnya itu kalah mulu. Ya udahlah dikasih mungkin gitu kan. Karena di menit 30 tuh 40 itu langsung diganti Adingra. Karena underperform gitu. Si apa Diallo agak dikasih keluasaan gitu loh. Itu terjadi dua gol United di babak pertama ya dari sisi kanan itu. Nah, baru babak kedua Dalot lah yang selalu diincar sama Traore. Sampai akhirnya Ruben Amorim akhirnya tersadarkan. Dia ngebaca posisinya si Dalot dieksploitasi sama sama penyerangnya si Sunderland. Cukup bagus responnya Amorim yang gua emes ternyata dia sekarang agak berpikir jernih mungkin karena kemarin sempat di toel ya sama si SJR atau Sir Jim. Jadi gua agak senang ketika melihat ada pemain yang nggak perform dia langsung ganti. Itu yang kita butuhkan dari sosok Amorim. Jadi jangan terlalu overthinking. Dan lagi dia ketika melihat di babak kedua Mbomo itu udah nggak perform, dia mengganti dengan posisinya itu diganti sama Kobe Maino yang jadi posisinya berubah dengan apa dengan si Bruno. Bruno jadi agak maju ke depan dan Kobe agak maju ke belakang untuk menjaga lini tengah. Dan itu cukup berhasil menurut gua walaupun agak kelihatan tadi lihat ya Kobe Maino jadi agak bingung cara mainnya seperti apa. Karena dibilang sama eh, si Amorim gue lihat ya di tadi pertandingan tadi tuh disuruh nge-push push push gitu. Jadi kayak agak bingung sedikit. Cuman tadi ada ya kecolongan 2 3 kali tapi so far bisa ngejaga di tengah. Dan ketika menit 80 kalau nggak salah Ugarte masuk, setidaknya agak bikin nafas United lebih panjang lagi karena Casemiro udah habis dan butuh emang penyegaran baru ya masuknya Ugarte. Dan baik lagi Amorim nggak mau ngasih pressure ke pemainnya jadi Kunya diganti apa sih Mason mau diganti sama Kunya, Maguire si Yor diganti sama Maguire. Itu menurut gua cukup bagus keputusannya dari Amorim melihat dari kondisi pemainnya yang mungkin pada saat pelatihan banyak intensitas tinggi dan di pertandingan juga ini mungkin nggak terlalu intensitas tinggi tapi dia menjaga kebugaran para pemainnya. Dia takut pemainnya juga banyak cedera jadi kayak ada rotasi juga ya Kunya sama Mon itu. Menurut gua agak bagus buat eh, posisi United saat ini dengan kemenangan 2-0 ini dan agak jernih otaknya Amorim. Gue plus dan gue selalu dukung walaupun dia tuh kepala batu ya terkait pemain di tengahnya itu yang gue kesal tetap mainin Bruno sama Casemiro. Bruno Casemiro dan itu berkali-kali banyak pengamat bilang nggak cukup gitu loh dengan dua pemain itu di tengah. Karena dua pemain itu sudah di atas kepala tiga dan nggak bisa menjalankan permainan di Premier League demi week, week demi week gitu loh. Jadi harus ada pemain yang fresh, lebih fresh. Ya berharapnya sebenarnya sama Ugarte sama Kobe Maino. Cuman mungkin di latihan nggak perform menurut Amorim. Jadi ya baik lagi Bruno dan Casemiro. Cuman itu baik lagi lu ketika mainin Bruno sama Casemiro, Casemiro lu tinggal sendiri, Bruno lu kasih roaming atau lu bebas gitu ya udah. Ketika lawan tahu gitu cara lawannya cara ngalahin United dari sisi tengah ya udah pasti bakal kegolan terus-terusan gitu. Nah, itulah yang harus sebenarnya disadarkan lah dari manajemen yang mungkin udah sadarkan, udah menyadari eh Amorim cuma Amorim masih tetap kekeh gitu loh dengan pendiriannya. Sebenarnya nggak masalah dengan pola di belakang itu sebenarnya udah kokoh 3 back itu. Lu nggak ada masalah, menurut gua nggak ada masalah mau Delik, mau Maguire, mau Yoro gitu nggak masalah.
Cuman masalahnya di tengah ini masih masalah sama back sayap yang menurut gue masih agak concern ketika di kiri itu menurut gue jadi sangat vital gitu loh. Dari tadi di babak pertama itu kita menyerang efektifnya itu dari posisi kanan, bukan posisi kiri. Itu yang membuat gue agak kayaknya agak kurang nih gitu loh. Kurangnya ya kiri nggak hidup banget gitu. Ketika dalam terang itu kayak aduh lemas banget gitu, nggak kayak pas amat dari kanan gitu nusuk-nusuk nggak ada. Dia kayak lemas banget, nggak tahu kenapa. Itu sih yang kayak aduh akhirnya kan Amorim melihat wah nggak bagus nih gitu loh. Dengan apa namanya si Dalot terus menerus gitu loh dengan underperform walaupun dia ngasih assist lewat lemparan dalam Arhan ya tapi ya nggak cukup bagus juga gitu loh. Bentar guys, oke oke. Nah itu masuknya Dorgu sebenarnya sedikit agak bagus ya walaupun sama aja pasti banyak fans United juga kesel kenapa Dorgu kenapa nggak Diego Leon. Baik lagi ya Diego Leon itu kalau lihat pramusim itu banyak missnya malah lebih banyak missnya dibanding Dorgu. Gue nggak bisa menyalahkan Amorim ya karena nggak ada pilihan lain gitu dan itu sebenarnya ya lu harusnya bukan Amorim juga mungkin Amorim juga udah ngasih listnya pemain-pemain yang ingin ditambahkan di kiri gitu. Baik lagi manajemen kan nggak meng-approve gitu lah apa permintaannya si Amorim semuanya gitu karena Amorim gue yakin butuh semua pemain yang datang yang baru gitu bukan cuma depan tengah ataupun kiper. Gue yakin dia butuh juga back karena back juga ditinggalin Delop terus tengah juga butuh penambahan karena tinggal Christian Eriksen itu yang gue lihat ya Mori mungkin agak kurang senang gitu dengan geliat transfernya United di musim ini gitu. Mungkin nanti di Januari akan ada masuk gelandang ya berharapnya Baleba karena yang gue denger di beberapa media lebih tepatnya dari Indi Kaila yang pertama kali menginfokan Baleba diminati United itu menginfokan kemungkinan Baleba itu akan diusahakan datang di bulan Januari. Tapi gua nggak tahu pastinya itu benar atau tidak karena itu baru gosip dari media massa itu, media online dan itu belum pasti di confirm benar atau tidaknya. Tapi itu kan lagi diusahakan. Ya semoga aja Baleba datang membuat perform United makin bagus dan stabil gitu karena ya memang terlihat itu si Amorim butuh pemain tengah yang kuat. Makanya kenapa dia ingin Baleba di awal season. Alasannya dia Bruno roamingnya itu enak gitu. Jadi Baleba jaga jaga kanan kirinya kuat gitu. Karena kan Casemiro nggak bisa gitu. Lupus kanan kiri kelihatan kok gitu loh. Dia kecapean juga gitu. Mungkin kalau umurnya 24 tahun itu mungkin masih bisa Casemiro. Tapi di umur 32 saat ini sih kayaknya dia butuh kayak kayak gitu loh. Dia ngebaca permainan, dia nggak butuh langsung sliding kayak waktu awal season dia datang ke United gitu loh. Enggak, dia butuhnya memang kayak kayak sekarang dia hanya ngebaca permainan aja, nggak banyak banyak sliding sliding yang agak trik apa agak-agak ngeri gitu loh, agak-agak creepy. Yang penting yang kayak gini aja lah gitu. Dimana dia bisa ngalirin bola dengan cepat dan dia tahu untuk umpannya kemana dan kemana. Itu sih. Yang agak menarik itu Mason Mount loh. Ketika Mason Mount ada di line up kata gue, wah ini akan menjadi pembuktian Mason Mount ya. Karena Mason Mount dengan Cunha itu beda banget. Karena Mason Mount itu lebih ke tim gitu loh. Dia akan lebih banyak oper-operan dibanding Cunha. Terlihat kan dari posisi Cunha tadi di mana dia lebih ngambil eh, apa namanya individual ya gitu loh dibanding dengan si Mason Mount. Mason Mount kan lihat sama sih sebenarnya masih Cunha gitu lebih gigih untuk mendapatkan bola, pressing yang lebih bagus. Dulu sama-sama bagus lah. Cuman kalau dari segi tim lebih bagus sih Mason Mount makanya si Amori mungkin memilih amount di starting lineup ya karena lebih as a team gitu loh. Dia melihat itu dulu yang dibutuhkan saat ini gitu. Itu yang menurut gua agak poin plus dari sisi Amorim dia
kepala batu banget memainkan Kunya menerus gitu. Jadi akhirnya mungkin dia tahu solusinya, akhirnya Mason Mount masuk gitu di starting line up. Apakah terbukti bagus? Ya terbukti bagus gitu karena dengan adanya Mason Mount itu jadi link up-nya si Bruno tuh dapat gitu. Apalagi Sesko jadi lebih tenang, gue tenang ya, walaupun dia nggak banyak peluang selain tendangannya yang tadi ya golnya itu menurut gue udah lebih enak gitu. Sesko udah lebih enak, lebih cair gitu gue lihat. Dan berani megang bola karena kan atau 5 pertandingan 6 ya 5 deh 6 atau 7 pertandingan terakhir yang dijalani Sesko kan kayaknya agak-agak canggung. Tapi tadi walaupun banyak ada miss goceknya ya, tapi udah oke gitu loh Sesko. Udah bisa cair gitu loh. Nah, itu yang mungkin jarang dimiliki semua pemain United ya. As a timnya si Mason Mount itu nggak semuanya ada. Karena terkadang kayak langsung maju, nggak lihat dari posisi temannya, individualisnya, nah itu. Karena yang gue lihat cuma individu yang benar-benar as a team, yang benar-benar dia mau bertahan dan menyerang ya. Cuma Mason Mount yang gue lihat paling oke ya gitu loh. Kalau dari segi pemain tadi ya, malah gue memilih untuk Mason Mount yang jadi man of the match ya. Banyak bilang banyak fans United, wah Shane Lammers enggak. Man of the match itu Mason Mount. Gak ada Mason Mount juga nggak akan bekerja itu mesinnya tadi di babak pertama. Nah itu sih yang menurut gua mm, agak bikin gua wow. Ternyata Amorim ya agak merendah dikit lah gitu. Agak mencairkan kepalanya yang kepala batu itu. Ya semoga ini akan terus menjadi kemenangan yang baiklah buat skuad United saat ini. Dan progres ini akan terus berjalan. Jangan ada lagi, apalagi nanti kita lawan Liverpool, semoga tidak ada kalah lawan Liverpool. Berharapnya menang, tapi dengan 1 poin udah cukup bagus sih kita dapat di Anfield. Apalagi kan si Liverpool lagi on form juga ya, lagi top form juga gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti ya di Anfield seperti apa. Semoga kita menang di Anfield nanti. Gue berharapnya menang ya. Walaupun banyak fans pesimistis ya gue berharapnya menang gitu loh. Sebagai fans United tuh kita harus berharap menang terus. Mau lawannya siapapun kita harus optimis gitu loh. Karena kalau kita nggak optimis berarti bukan fans United gitu. Kan kita kalau menang sombong. Ya, itu kuncinya. Semoga menang. Kita nikmati 2 minggu ke depan kemenangan 2-0 ini. Biarkan para fans lain ngoceh-ngoceh yang penting kita menang dengan clean sheet tuh. Clean sheet yang kita nggak pernah dapatkan selama di Amorim. Di era Amorim ya, era Amorim Premier League setahu gue belum pernah clean sheet, setahu gue ya. Mungkin tolong dikoreksi buat teman-teman yang tahu, karena setahu gue kayaknya ini clean sheet pertama sih buat Amorim di Premier League ya, bukan di apa namanya, yang lain lah, ajang lain lah ya. Ya kita nikmati aja 2 minggu ke depan dengan kemenangan 2-0 ini dengan Sesko cetak bola gitu yang menurut gua penting karena buat kepercayaan CS:GO ke depannya dengan gol kayak gini terus menerus ya dari 1 gol kemarin Brentford terus sekarang 1 gol lagi di 2 gol jadi makin kepercayaan dirinya si CS:GO makin meningkat dan lagi kita menunggu Kunya untuk cetak gol karena tinggal Kunya yang belum cetak gol di lini depan. Kalau Kunya dicetak gol kayaknya akan lebih cair lagi. Makanya tadi kayaknya Kunya individualis mulu biar dapat golnya biar kepercayaan diri makin meningkat. Oke, mungkin itu aja dulu. Semoga hari kalian makin cerah, di hari Senin makin senang, makin ceria, bangga dengan United menang. Dan jangan lupa kita mendukung timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak. Semoga menang dua-duanya tanpa kekalahan, tanpa imbang, dan kita maju ke Piala Dunia tanpa ya mengikuti ronde kelima. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.